Baghdad, kota yang tidak pernah tidur, hari itu digemparkan oleh pengumuman yang sangat aneh. Raja Harun al-Rashid, penguasa besar yang terkenal dengan kebijaksanaan sekaligus kegemarannya pada hiburan unik, tiba-tiba merasa bosan dengan rutinitas kerajaan. Hari-harinya dipenuhi laporan dari para menteri, urusan pajak, sengketa tanah, serta keluhan rakyat. Semua terasa monoton, membosankan, dan tak ada yang bisa membuat sang raja benar-benar tertawa lepas. Maka ia pun mengumumkan sebuah sayembara yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Dengan lantang, ia berkata di hadapan rakyatnya, "Wahai penduduk Baghdad, aku, Harun al-Rashid, mengumumkan sebuah perlombaan. Barang siapa di antara kalian mampu menangis tanpa mengeluarkan air mata, maka ia akan mendapatkan hadiah besar, emas, kain sutra, dan kehormatan di hadapan seluruh negeri." Rakyat terdiam sejenak, lalu riuh bergemuruh. Menangis tanpa air mata, mana mungkin, seru sebagian orang. Ada pula yang tertawa terbahak-bahak, mengira raja hanya sedang bergurau. Namun setelah diumumkan kembali oleh juru bicara istana, semua sadar bahwa sayembara itu sungguhan. Seluruh kota mulai membicarakannya. Di kedai kopi, di pasar, bahkan di lorong-lorong sempit, semua orang memperdebatkan maksud di balik sayembara tersebut. Ada yang berkata, raja ingin menguji kecerdikan rakyatnya. Ada pula yang berpendapat, mungkin raja hanya ingin tertawa melihat kebodohan orang yang mencoba. Namun satu hal pasti, hadiah besar yang dijanjikan membuat banyak orang tertarik untuk mencoba peruntungan. Bagi orang miskin, hadiah itu ibarat pintu surga. Bagi para bangsawan, kemenangan akan menjadi kebanggaan keluarga. Maka sejak hari itu, seluruh Baghdad seolah berubah menjadi panggung sandiwara. Semua orang sibuk mencari cara menangis tanpa air mata. Hari pertama sayembara, halaman istana sudah dipenuhi rakyat dari berbagai penjuru kota. Ada yang datang dengan pakaian rapi, ada pula yang compang camping. Semuanya berharap bisa memenangkan hadiah yang dijanjikan. Para penjaga istana mengatur barisan peserta, sementara Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya, ditemani wazir kepercayaannya, Jafar. Peserta pertama maju dengan penuh percaya diri. Ia mencubit pahanya keras-keras, meringis, dan berusaha menangis. Suaranya melengking, tubuhnya berguncang, tapi air mata tetap menetes deras. Raja langsung menggeleng. Itu bukan menangis tanpa air mata. Gagal. Peserta berikutnya mencoba bercerita tentang kesedihan hidupnya. Ia mengisahkan betapa ia kehilangan unta kesayangannya, lalu istrinya kabur bersama pedagang kaya. Orang-orang sempat iba mendengarnya, tetapi air matanya jatuh juga. Raja tertawa terbahak-bahak, "Kau justru menangis sungguhan, bukan tanpa air mata." Ada pula yang berpura-pura terisak-isak dengan menutup wajah. Tapi ketika diperiksa, pipinya basah. Ada yang berpikir cerdik dengan menempelkan bawang merah ke matanya agar matanya merah tanpa air mata. Namun tetap saja, setetes cairan keluar. Satu persatu peserta maju, mencoba berbagai cara, dan semuanya gagal. Rakyat yang menonton terbahak-bahak, karena banyak tingkah lucu. Ada seorang pria yang berusaha menahan air mata dengan menyumpal matanya dengan kain, tapi malah pingsan. Ada pula seorang wanita tua yang pura-pura meratap, namun mendadak bersin keras hingga air matanya muncrat. Hari itu istana dipenuhi tawa. Raja sangat terhibur, meski belum ada yang berhasil memenangkan sayembara. Ia berkata sambil tertawa, "Hahaha. Ternyata lebih mudah membuat orang tertawa daripada membuat mereka menangis tanpa air mata." Di antara kerumunan yang menonton, hadir seorang tokoh yang namanya sudah melegenda, Abu Nawas. Ia berdiri agak jauh dari keramaian, mengelus janggutnya sambil memperhatikan satu persatu peserta yang gagal. Sesekali ia tersenyum miring, seakan sudah bisa menebak arah kegagalan mereka. Abu Nawas dikenal sebagai orang paling cerdik di Baghdad. Ia bukan hanya pandai bermain kata, tetapi juga ahli memutar logika. Banyak kisahnya yang membuat orang kagum sekaligus terpingkal. Bahkan Raja Harun al-Rashid sendiri sering dibuat pusing sekaligus terhibur oleh kelicikannya. Melihat sayembara ini, Abu Nawas berpikir dalam hati, Raja pasti tidak benar-benar ingin melihat air mata. Ia ingin melihat kecerdikan, sesuatu yang bisa membuatnya kagum. Kalau hanya menangis sungguhan, semua orang bisa melakukannya. Tapi menangis tanpa air mata, itu bukan soal perasaan, melainkan soal kepandaian. Ia tidak langsung mendaftar. Abu tahu, kalau ia maju terlalu cepat, kesenangan akan berakhir singkat. Maka ia memilih menyimak,
memperhatikan, dan menyusun rencana. Malam harinya, ia berjalan pulang sambil bergumam, menangis tanpa air mata bukanlah kesedihan palsu, tapi kesedihan yang tidak terlihat. Aku harus mengubah makna menangis itu sendiri. Keesokan harinya, pendaftaran peserta sayembara masih dibuka. Kerumunan tetap ramai, bahkan semakin besar. Ketika Abu Nawas datang ke istana dan menuliskan namanya sebagai peserta, suasana langsung gempar. Orang-orang berbisik-bisik, Abu Nawas ikut. Ini pasti akan menarik. Raja yang mendengar kabar itu tersenyum lebar. Hahaha, akhirnya si licik Abu Nawas ikut juga. Aku penasaran trik apa yang akan ia gunakan. Bahkan Wazir Jafar pun berbisik kepada Raja, hati-hati, tuanku. Kalau Abu sudah turun tangan, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Bagi rakyat, kehadiran Abu adalah hiburan tersendiri. Mereka tahu, apapun yang dilakukan Abu pasti akan berakhir lucu dan mengejutkan. Ada yang bertaruh bahwa Abu akan gagal seperti peserta lain. Ada pula yang yakin ia akan menang dengan cara paling tak masuk akal. Abu sendiri tampak tenang. Ia tidak banyak bicara, hanya menatap langit dengan senyum tipis. Ia tahu, kali ini ia harus menggunakan kepandaiannya, bukan sekadar kelucuan. Sayembara ini berbeda, harus ada makna di balik trik yang dimainkan. Malam sebelum gilirannya tampil, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya yang sederhana. Di tangannya hanya ada secangkir teh hangat dan sepotong roti kering. Ia merenung dalam kesunyian malam. Menangis tanpa air mata, bagaimana caranya? Gumamnya, ia berpikir dalam-dalam. Menangis biasanya identik dengan air mata. Namun, bukankah ada banyak orang yang menangis dalam hati, tanpa setetes pun air mata keluar? Ada tangisan karena kehilangan harta, ada tangisan karena cinta yang tak terbalas, ada pula tangisan karena lapar yang tak pernah usai. Semua itu nyata, meski mata tetap kering. Abu mulai menyusun rencana. Ia harus membuat tangisan yang bukan sekadar perasaan palsu, tapi tangisan batin yang bisa dirasakan orang lain. Ia berkata dalam hati, jika aku hanya berpura-pura, Raja tak akan percaya. Tapi kalau aku bisa membuat semua orang merasakan kesedihanku, meski tanpa air mata, barulah aku menang. Malam itu, bulan bersinar pucat. Angin berhembus pelan. Abu tersenyum tipis. Baiklah, katanya lirih, besok Baghdad akan menyaksikan tangisan tanpa air mata. Bukan sekadar sandiwara, tapi tangisan yang lebih menyakitkan daripada 1000 air mata. Hari berikutnya, halaman istana kembali penuh sesak. Namun kali ini kerumunan lebih besar dari sebelumnya. Semua orang tahu, giliran Abu Nawas yang akan tampil. Dari anak kecil hingga orang tua, dari pedagang hingga bangsawan, semua ingin menyaksikan kelicikan Abu. Raja duduk di singgasananya dengan penuh semangat. Ia bahkan menyiapkan bantal empuk agar bisa duduk nyaman menonton. Akhirnya, pertunjukan sesungguhnya akan dimulai, ujarnya. Wazir Jafar hanya bisa geleng-geleng kepala. Abu maju dengan langkah tenang. Jubahnya sederhana, wajahnya serius. Tidak ada tanda-tanda kelakar. Orang-orang berbisik, kenapa Abu terlihat begitu serius? Apa triknya kali ini? Raja tersenyum sambil mengangkat tangan. Baiklah Abu Nawas, kini giliranmu. Tunjukkan pada kami semua, bagaimana engkau bisa menangis tanpa air mata. Abu menunduk sebentar, lalu menghela napas panjang. Hening menyelimuti lapangan istana. Semua mata tertuju padanya. Detik itu, Baghdad menahan napas, menunggu pertunjukan tangisan tanpa air mata dari si cerdik Abu Nawas. Abu Nawas berdiri tegak di tengah halaman istana. Ribuan pasang mata menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Udara terasa tegang, namun Abu tetap tampak tenang. Ia menunduk, menghela napas panjang, lalu tiba-tiba tubuhnya bergetar pelan. Suara isakan keluar dari bibirnya, lirih namun jelas terdengar, hiks, hiks, oh malang nasibku. Orang-orang terdiam, suasana mendadak hening. Semua menunggu apakah benar Abu bisa menangis tanpa air mata. Abu lalu berjongkok, memegang perutnya. Tubuhnya berguncang hebat seakan-akan ia sedang didera kesedihan yang mendalam. Suara tangisnya kian nyaring, menggetarkan hati yang mendengarnya. Namun, wajahnya tetap kering. Tak ada setetes air pun yang jatuh dari matanya. Orang-orang mulai berbisik, lihatlah. Ia benar-benar menangis, tapi tidak ada air mata. Ada yang terperangah, ada yang melongo. Raja yang duduk di singgasananya memiringkan kepala, memperhatikan dengan seksama. Ia tahu Abu pasti punya trik. Namun kali ini, suara tangis itu begitu nyata,
seperti datang dari lubuk hati yang terdalam. Apakah mungkin Abu benar-benar bersedih? Pikirnya, tangisan Abu semakin memilukan. Ia meratap tentang nasib buruknya, tentang penderitaan yang dialaminya sehari-hari. Oh, betapa sengsaranya hidupku. Roti kering yang kumakan sekeras batu, dompetku kosong, dan hutang-hutang menumpuk. Aku menangis, wahai Baghdad, aku menangis. Tetap saja, tak ada air mata yang jatuh. Rakyat terhanyut, beberapa bahkan merasa iba, sementara sebagian lain mulai menahan tawa, karena tahu Abu selalu punya maksud tersembunyi. Namun satu hal jelas, Abu sedang menangis sungguhan, tanpa setetes pun air mata. Raja Harun al-Rashid mengernyitkan dahi. Ia belum puas. Baginda lalu bersuara lantang, Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan? Aku memang mendengar tangisanmu, tapi aku tidak melihat kesedihan di wajahmu. Apakah engkau sedang mempermainkan aku? Abu berhenti sebentar, lalu menatap sang raja dengan mata sendu. Tuanku, apakah setiap tangisan harus disertai air mata? Apakah air yang jatuh dari mata menjadi satu-satunya bukti kesedihan? Suasana hening. Semua mata kini beralih ke wajah Abu yang penuh keyakinan. Ia melanjutkan, banyak orang yang menangis dalam hati, tuanku. Mereka menahan air matanya, tapi kesedihannya lebih dalam daripada sungai yang mengalir deras. Itulah tangisan tanpa air mata. Raja termenung. Kata-kata Abu masuk ke dalam pikirannya. Ia tahu betul bahwa tidak semua kesedihan tampak di mata. Ada banyak orang yang menanggung beban hidup dalam diam. Namun, karena penasaran, Raja mendekat sedikit sambil tersenyum tipis. Baiklah, Abu, kalau begitu, buktikan padaku bahwa tangisanmu memang nyata. Tunjukkan alasan mengapa engkau menangis begitu pilu, meski tanpa air mata. Abu mengangguk pelan. Ia tahu inilah saatnya memainkan akal cerdiknya. Dengan suara berat penuh kesedihan, Abu mulai bercerita. Tuanku, aku menangis karena hidupku dipenuhi penderitaan. Setiap hari aku lapar, tapi roti di pasar semakin mahal. Dompetku selalu kosong, bahkan jangkrik pun tidak mau tinggal di dalamnya karena terlalu hampa. Rakyat yang mendengarkan mulai tergelak, tetapi segera terdiam karena intonasi Abu begitu menyayat hati. Ia melanjutkan, aku menangis karena hutangku semakin menumpuk, sementara tak ada seorang pun yang berani meminjamiku uang. Aku menangis ketika harus tidur di tikar usang, ditemani angin malam yang menusuk tulang. Raja menatap Abu lekat-lekat. Ia bisa merasakan kesungguhan dari suara tangisan itu. Namun, yang lebih mengejutkan, tetap saja tidak ada setetes pun air mata jatuh. Abu menunduk lagi, menepuk dadanya, dan berkata, apakah kesedihan seperti itu tidak pantas disebut tangisan, hanya karena mataku kering? Bukankah hati yang hancur lebih parah daripada mata yang basah? Kalimat itu membuat sebagian rakyat terdiam, merenung. Mereka sadar, banyak di antara mereka yang merasakan hal serupa. Menangis dalam hati, tanpa air mata. Abu belum berhenti. Ia kembali meratap dengan suara lebih keras, aku menangis, wahai tuanku, karena melihat harga gandum naik, sementara penghasilan rakyat tidak bertambah. Aku menangis melihat para pedagang curang menipu pembeli miskin. Aku menangis ketika melihat anak-anak kelaparan, sementara para bangsawan berpesta dengan daging dan anggur. Kata-katanya menusuk hati rakyat yang mendengarkan. Mereka saling pandang, ada yang mengangguk, ada pula yang wajahnya berubah muram. Tiba-tiba, tangisan Abu bukan lagi sekadar pertunjukan. Ia telah menyuarakan penderitaan banyak orang. Suasana lapangan istana berubah hening. Suara Abu menggema, penuh luka, namun wajahnya tetap kering. Benar-benar menangis tanpa air mata. Raja mulai terdiam. Ia tak lagi menertawakan. Bahkan Wazir Jafar pun menghela napas panjang, seakan-akan ia juga merasakan beban kata-kata Abu. Beberapa orang di kerumunan bahkan menutupi wajahnya, terharu. Ironisnya, justru mereka yang meneteskan air mata, bukan Abu. Raja Harun al-Rashid akhirnya bersandar di singgasananya. Wajahnya serius, tidak seperti sebelumnya yang penuh tawa. Ia mengangguk perlahan dan berkata, memang benar. Tangisan Abu ini terdengar nyata, meski tanpa air mata. Rupanya engkau membalikkan makna menangis menjadi ratapan hati, bukan sekadar cairan yang keluar dari mata. Rakyat bersorak, sebagian memuji kecerdikan Abu. Namun, di balik itu, Raja masih menyimpan rasa penasaran. Ia ingin tahu sampai sejauh mana Abu bisa membawa pertunjukan ini. Baiklah, Abu, kata Raja, kau memang sudah membuatku terkesan.
Tapi aku ingin melihat lebih jauh. Adakah bentuk lain dari tangisan tanpa air mata yang bisa kau tunjukkan? Abu tersenyum tipis. Ia tahu, ini kesempatan untuk memberi sentuhan kelucuan khasnya, agar semua orang terhibur sekaligus kagum. Abu tiba-tiba berhenti meratap. Ia berdiri tegak, menoleh ke arah salah satu pengawal istana, lalu berjalan menghampirinya. Orang-orang menahan napas, penasaran apa yang akan dilakukan Abu. Dengan gaya serius, Abu meraba kantong pengawal itu. Ia berpura-pura memeriksanya, lalu berseru, "Astaga! Celakalah aku, dompet pengawal ini kosong seperti dompetku." Orang-orang terperangah sejenak, lalu meledak tertawa. Bahkan para pengawal lain pun tak bisa menahan tawa. Abu kemudian meratap lagi, "Aku menangis, tuanku. Aku menangis karena ternyata bukan hanya aku yang miskin, bahkan pengawal istana pun tak punya apa-apa di kantongnya." Seluruh halaman istana berguncang oleh gelak tawa. Raja sendiri tertawa terbahak-bahak sampai matanya berkaca-kaca. Ironisnya, justru rajalah yang mengeluarkan air mata, bukan Abu. Setelah tawa mereda, Abu kembali berdiri dengan sikap serius. Ia berkata, "Tuanku, izinkan aku menjelaskan. Menangis tanpa air mata adalah ketika seseorang menanggung beban begitu berat, namun ia menahannya dalam diam. Tangisan itu tidak tampak di mata, tapi terasa di hati." Ia melanjutkan, "Tangisan batin lebih menyakitkan daripada tangisan lahiriah. Air mata hanya membasahi pipi, tapi tangisan tanpa air mata bisa mengikis jiwa." Raja dan rakyat terdiam, merenungi kata-kata Abu. Kali ini, mereka benar-benar mengerti makna di balik tangisan tanpa air mata. Raja akhirnya mengangkat tangan, menandakan sayembara telah usai. Dengan suara lantang ia berkata, "Abu Nawas, hanya engkau yang bisa menafsirkan sayembara ini dengan begitu cerdik. Engkau telah membuat kami semua terhibur sekaligus merenung. Maka, engkau berhak atas hadiah emas, kain sutra, dan kehormatan di istana." Rakyat bersorak riuh, menyambut kemenangan Abu. Mereka tahu, sekali lagi Abu berhasil mengalahkan semua orang dengan kecerdikan dan kelucuannya. Abu menunduk hormat sambil berkata, "Terima kasih, tuanku. Engkau telah membuktikan bahwa tidak semua tangisan harus basah oleh air mata." Dengan hadiah di tangannya, Abu tersenyum lega. Namun, sebelum pulang, ia berkata dengan nada nakal, "Tuanku, ketahuilah, hadiah ini tidak akan membuatku berhenti menangis tanpa air mata. Karena semakin banyak harta yang kumiliki, semakin besar pula ketakutanku kehilangannya." Semua orang kembali tertawa, termasuk raja yang hampir jatuh dari singgasananya karena terpingkal. Begitulah, Abu Nawas sekali lagi berhasil memenangkan sayembara paling aneh di Baghdad, menangis tanpa air mata. Ia tidak hanya membawa pulang hadiah, tetapi juga meninggalkan pelajaran bahwa kesedihan terbesar seringkali tidak terlihat, dan tawa bisa lahir dari kepedihan yang tersembunyi.